Miss Marvel. Oke, kita kembali lagi dan kita kali ini akan membahas series terbaru dari MCU ya, yaitu Mrs. Marvel. Baru-baru ini keluar Pak ya, dan baru selesai di hari Rabu kemarin ya. Ya, baru kemarin selesai episode 6 ya. Ini syuting di hari Jumat. Ya, hari Jumat ya. Secara film Pak, secara series dari awal pengenalan per episode lah gitu kan, per episode. pengenalan Kamala, terus kawannya Brian. Mungkin ini aja dari karakter Kamala ini cocok nggak jadi Miss Marvel? Itu pun banyak orang yang ada yang membuli, ada yang menjelekkan, ada yang aneh gitu kan. Aduh, udah gitu dah. Ada yang bilang dia jelek, udah cantiknya sama si apa namanya Iman Vellani gitu kan. Aduh, bisa nganggapnya kayak mana-mana. Terus dibandingkan sama bukan sepupunya, temannya aja Lem. Yang satu lagi yang berhijab. Iya, apa namanya lupa. Aduh, iya namanya siapa? Pokoknya kalau ingat komen dah apa guys tuh. Kalau menurutku Iman Vellani udah cocok kali jadi karena pihak Disney sama pihak Marvel udah ngomong sama dia. Si pemeran Kamala Khan ini dibilang sama pihak Marvel gini. Iman ini memang udah tercipta jadi Kamala gitu, lahir jadi Kamala gitu ya. Memang aku pun setuju Pak. Iya, ya udah memang ya udah dia Kamala Khan. Iya. Gitu. Ibaratnya kayak karakter lain kayak Doctor Strange. Ya udah itu cocok. Memang dapat. Kalau misalnya peran yang lain perasaan enggak bisa dapat feel itu gitu. Mungkin ini Mrs. Marvel ya, meskipun Mrs. Marvel ini kan termasuk hero baru juga di komik gitu kan. Tahun berapa tuh dibuat? Tahun 2000-an juga, Pak. Tapi 2010 ke atas kan? Mungkin tahun 2000 berapa lah gitu. Tapi dia 2000, bukan komik-komik yang klasik lah. Dan Mrs. Marvel ini dari awal pertama gue lihat dengan ini yang main nih cocok gitu orangnya si Iman Vellani kan. Terus itu ngebawa unsur Islam juga gitu kan, dan itu termasuk berani lah di kawasan di kawasan Amerika sana kan. Dan juga itu ya udah mereka itu kayak berani ngangkat budaya apa Islam yang gitu. Mereka anggap apa tadi ya, keras ya, agak itu keras, kayak banyak rasis juga di sana, dan juga tempat banyak dicekal juga masalah itu kan, masalah karena dia Islam segala macam. Tapi bagus sih dari kayak episode pertama gitu kan, colorful segala macam. Pengenalan karakternya juga bagus ya. Menurutmu kayak mana? Awalnya aku pertama kali nonton tuh kan memang aku pertama awal nonton tuh ini kemana arahnya, arahnya kemana. Aku agak bingung juga pertama awalnya. Karena kan aku nggak baca komiknya, belum kulik bahkan. Ya udah, nikmatin aja gitu kan. Nikmatin kenalan gini. Tapi itu aja tadi yang gue kecewai Pak. Kenapa ketika kau masih episode 1 nih, tapi di kolom komen udah pada mencaci gitu loh. Karena harapanmu terlalu besar di episode 1 yang itu perkenalan gitu. Kayak orang ini terlalu fanatik kali gitu kan. Iya. Ini kan series gitu kan. Series itu butuh ya udah pengembangan karakter dulu lah gitu kan. Nggak mungkin langsung dia ditunjukkan dia Mrs. Marvel kayak mana. Beda sama Gore yang kita bahas di video lain Pak ya kan, di video. Kalau Gore itu kayak memang terdesa-desa memang kan. Iya, kayak ini masih 6 episode ibaratnya kurang, cuman cukup lah untuk pengenalan karakter Kamala Khan gitu kan. Itu aku orang-orang dari gitu body shaming lagi, nggak bilang agak gemuk. Iya. Orang-orang nih, anjir kok bahas film Pak, bukan bahas orangnya gitu loh, karakternya. Masalah dia pun agak berisi ya, bilang gemuk segala macam, itu malah jadi nilai plus buat aku pribadi gitu kan. Kayak ini nih beda daripada Kamala Khan yang di versi komik kan, dia kayak udah kurus, anak-anak segala macam gitu. Dan anak-anaknya pun dapat Pak ya kan, SMA-nya pun dapat anak-anaknya, terus tuh selenge-selengeannya segala macam. Dapat lah dia kayak ibaratnya dia kayak Peter Parker versi cewek gitu kan. Peter Parker kan dia anak kuliahan gitu kan. Dan aku senangnya ceritanya nggak klise Pak, cerita tentang anak sekolah yang dibully terus dapat kekuatan itu kayaknya biasa kali ya kan. Aku tadi itu nonton di film tuh di episode pertama itu, dia memang disenangi temannya, walaupun ada satu yang sosial media itu yang selebgram. Iya, selebgram. Di selebgram itu kan sempat gak suka sama dia, itu wajar lah ya kan Pak.
Tapi kan nggak ada kesan bully membuli di situ gitu loh Pak. Itu kan terakhir kan dia nolong juga, nolong si Kamala juga. Itu tadi kayak kita tuh nggak tahu tuh siapa juga kawannya si Bruno siapa, si Red Dagger siapa gitu kan. Tapi kalau kita ikutin segala macam kan kita tahu ini si ini, ini si ini. Tapi itu orang terlalu cepat membuli. Iya, kalau kita ikutin aja kayak pertama kali kan kekuatannya itu kan dirubah gitu kan. Sedangkan dia Kamala Khan ini kan inhuman harusnya kan. Tapi di sini dia itu kan karena inhuman belum diperkenalkan. Jadi kan nggak tahu nih Kamala Khan ini apa gitu, malah disebut jin kan. Sama ada yang itu kan di sini. Terus muncul laki yang tampan lah kita bilang kan di situ yang jadi pusat perhatian teman-teman sekolahnya Si apa Kamran. Nah. Mana menurut Bapak? Kamran datang. Kamran ya. Ya Apa dia jin ya? Jin. Ya awalnya kan kita nggak tahu nih Kamran ini siapa gitu kan. Dan dia punya kekuatan atau enggak gitu kan. Karena memang pure nggak tahu. Kalau misalnya kita di awal udah tahu, dikasih tahu di MCU itu ada mutan, ada inhuman gitu kan. Ini kita nggak ada itu di MCU gitu kan. Jadi kan udah ini orang-orang biasa semua gitu kan. Dan pembangunan karakternya segala macam itu dapet gitu kan. Dan Kamala Khan ini nggak kayak karakter lain Pak ya kan. Kalau karakter lain kan memang kayak Dr. Strange kan mencari ilmu, dapat ini kayak Spider-Man digigit. Moon Knight dapat dari dewa dewa Mesir kan, dewa bulan ya kan. Kamala Khan ini kan memang dapat dari rongsokan atau dari barang lama kan dipakai dia. Maksudnya bukan ada unsur yang apa namanya Pak, ilmiah atau apa atau disuntik atau apa. Kalau kayak Captain America kan dapat kekuatan dari percobaan kan gitu kan. Itu sih aku yang sukanya dari ceritanya. Dan perubahan kekuatan dia itu di sini pun ya itu yang nggak masalah buat aku pribadi ya. Kalau misalkan banyak juga misalkan Kamala kan kekuatannya kan karet gitu kan, badannya bisa melebar segala macam kok di komik. Tapi ini kan diganti sama kosmik gitu kan. Dan itu malah lebih keren menurutku daripada harus dia jadi karet kayak Red Richard kan gitu kan. Iya. Pun mungkin menggiring pihak Disney-nya sama Marvel pun menggiring agar jangan terlalu ke Richard ya kan Pak. Iya itu makanya, dan itu pun kurasa berpengaruh sama story-nya juga gitu kan. Masalah dia kosmik nyambung dengan Captain Marvel atau siapa gitu. Kita juga belum tahu. Pokoknya ini kekuatan dia kosmik. Dan itu dia juga udah punya sebenarnya kekuatannya itu dari lahir sebenarnya. Cuman baru terbangkit gara-gara dia pakai gelang itu. Karena kan dia keturunan dari si Aisyah kan. Aisyah itu kan bukan 100% manusia kan. Dia kan bangsa jin juga. Jadi bedanya jin sama inhuman itu apa? Sebenarnya jin itu kalau dijelasin di filmnya, jin itu cuma penyebutan aja. Jadi di setiap tempat itu beda penyebutannya. Kalau di mereka dikenal sebagai jin gitu kan. Kalau inhuman ini kan ibaratnya itu ras yang memang udah fix, itu yang dikenalkan sama Marvel gitu kan. Inhuman ini kan kejadiannya ketika seorang tuh dapat kekuatan tapi nggak dari lahir gitu. Kalau dari lahir dia mutan. Kalau nggak dari lahir dia kena serbu Terrigen itu dia jadi inhuman. Itulah kekuatan Kamran dengan siapa Pak? Miss Marvel. Kamran Kan sempet kayak di episode berapa ya? 6 ya? 5 ya. Sempet kan mati nih. Si apa? Mamanya si Kamran dapat kekuatan. Sama tuh kosmik juga tuh. Kamran kekuatannya kosmik. Ya sama. Kekuatannya itu sama. Karena kan memang dari sana juga. Cuman kalau dia di komiknya kan Kamran itu kan mutan juga sebenarnya. Kamran itu human juga. Kamran human. Kekuatannya sih nggak jauh beda sama yang di film. Sama lah gitu kan. Dan Kamran di situ ada unsur jahat villainnya lah dia. Tapi kok kalau di film ini kayaknya Kamran ini aku di luar ekspektasi karena tengok di komiknya dia mengkhianati juga sebenarnya. Dia no human. Dia itu organisasinya human. No human itu kayak kebalikan dari human lah gitu kan.
agen-agen jahat-jahatnya lah. Red Dagger Pak. Kalau masalah Red Dagger, aduh. Red Dagger ya Kan kalau di apa namanya di komik dia itu karakter, tapi kalau di filmnya Red Dagger ini komunitas, lebih kayak menjaga orang-orang kayak mamanya si Kamran untuk masuk ya untuk nyari si Red Dagger ini kan harusnya kalau kita lihat di komik lagi, Red Dagger ini si siapa nama Red Dagger lupa kan. Nah, dia kan bakal ke tempatnya Kamala gitu kan, satu sekolah bakal sama Kamala. Cuman ini kayaknya kayak enggak gitu. Kayaknya ini Red Dagger bakal tetap di mana itu? Kampung dia itu di mana? Pakistan. Pakistan tetap di situ. Karcika atau nama kota. Dan karakternya pun situ ya komik accurate juga gitu. Ya bagus juga sih organisasinya. Cuman memang Organisasi yang orangnya cuma 2. orangnya cuma udah bagus video callan aja. Cuman segitu gitu, dan mereka tahu masalah dimensi lain tentang jin segala macam. Tapi si kawan itu mati cepat kali, ketuanya itu. Mamanya. Bukan yang yang Red Dagger. Nah, kan mati dari tusuk gitu kan. Udah mati gitu kan. Harusnya kan dia berperan lebih bisa gitu kan. Itu sayangnya situ aja, dan mati udah biarin gitu aja. Siapa yang ngapain jasadnya gitu. Udah mati dia. Mungkin kenapa cepat mati ya kan, karena kan komik pun yang lebih diangkat sih. Iya. Yang muda ini kan, yang apa nama lupa gua. Dagger ini. Ya udah gitu kan, kalau dia mati juga kita juga baru kenal dia entah siapa juga nggak tahu kan. Udahlah biarkan aja gitu. Itu apa Pak yang kayak polisi Pak, DCOC apa? Apa di audisi? Di audisi. Itu ngapain itu Pak? Dari masuk ke masjid gak buka sepatu. Iya, aku kan kesel situ gitu kan. Kesel situ kan kayak mau pakai sepatu baru masjid lah. Ditegur sama Syekh. Iya, ditegur sama Syekh itu kan. Udah berapa kali? 2 kali udah masuk itu sepatu. Ditegur sama Syekh lagi. Di audisi nih sebenarnya itu kan bagus. Jadi di audisi ini sama kayak Sword ya. Sword yang di film WandaVision Sword ya. Iya. Nah, Sword ini kan jelek gara-gara pemimpinnya kan. Sword ini kan sebenarnya bagus. Sword ini kan yang ngebuat kan mamanya si Monica Rambeau ya. Mamanya kawannya Captain Marvel. Iya, yang masuk ke Wanda juga kan Pak? Iya. Nah, itu kan mamanya yang ngebuat komunitas Sword. Nah, di situ kan jadi yang memimpin ini yang ngebuat Vision, yang nyuruh hancurin segala macam apa Wanda gitu kan. Jadi sama nih kayak di audisi tadi. Di audisi sini bagus gitu kan. Tapi yang memimpin si cewek itu tadi yang suka-sukanya aja mau menggeledah masjid atau menyerang anak kecil gitu kan. Kan yang terakhir kan dimarahin dia kan ditelepon sama siapa? Yang betul-betul pemimpinnya terlalu ini Pak, apa? Pemimpin yang perempuan ini terlalu semena-mena kan Pak. Nah, itu tadi. Jadi kayak di audisinya bagus tapi dipimpin sama orang yang salah gitu aja. Tujuannya pun gimana tujuannya? Tujuannya pun nyari orang-orang kayak Kamran ini kan Pak. Iya, nyari orang-orang yang punya kekuatan super gitu kan. Sebenarnya ya udahlah. Kayak malah mereka yang jadi villain utamanya gitu kan di audisi. Dan di situ pun mereka tuh bergerak atas dasar apa gitu, atas dasar hukum atau kayak mana gitu kan. Kenapa polisi juga nggak mau menghentikan orang itu gitu kan. Masih kurang ya Pak itu penjelasan di situ Pak. Kurang. Di sini kan ibaratnya dia organisasi gitu kan, organisasi kepolisian lah misalnya gitu kan. Dan untungnya ditutup dengan Marvel yang masih bagus ya Pak, masih bagus ya. Masih bagus. Di audisi yang aduh. Maksudnya ya Ampa ini udah ngeselin muka ibu itu kan. Muka ganggu kali gitu kan. Terus suka-suka dia aja, dibilang mundur, disuruhnya serang gitu kan. Untuk ada bapak-bapak India itu nelpon ya. Iya. Tukang ini itu Pak. Oh. Tukang makan iya. Jujur gitu. Di audisi tuh kayak ya udah mungkin mereka cuma ngebuat biar rame aja. Iya, biar villainnya siapa lagi gitu kan. Nggak usah ngasih villain kuat dulu gitu kan. Karena kan Kamala juga dalam proses ini kan. Jadi udah villainnya paling pemerintahan gitu lah, agen-agen gitu kan. Neneknya Kamala itu Pak sempet enggak sih pakai gelang itu? Kalau menurutku sih enggak, karena dia kayak ya udah dia nyimpen gelang itu. Sebenarnya kan Aisyah tuh nitipkan gelang itu kan untuk si naninya itu kan. Iya.
si neneknya itu. Cuman disimpan neneknya itu sampai Kamala lahir lah gitu kan. Makanya pas Kamala lahir, pas sudah dia remaja kan dipakainya, makanya itu baru interaksi sama si jin siapa itu kerabatnya si Aisyah itu. Makanya pun pas si Kamalakannya balik ke masa lalu kan dikira si Aisyah kan itu anaknya kan, si naninya kan, kiranya itu kan, padahal itu dia Kamala gitu kan. Harusnya yang dipanggil dia ya si naninya, cuma naninya ini nggak pernah pakai gelang itu gitu. Kamala nggak pernah sempurna ada. Kamala Karena beta. astaga, dia beta, dia wakil beta. Beta. Nada India lagi. Tapi kerennya pas yang masalah itu yang ke-6 kan itu ada jelasin soal nama Mrs. Marvel kan, bapaknya kasih tahu. Apa menakjubkan? Iya, Marvel kan memang menakjubkan. Terus tuh kau tetap jadi apa kan, Mrs. Marvel gitu kan. Yang menakjubkan. Yang menakjubkan berarti apa kayak ngebangun namanya itu bagus gitu. Oh, namanya itu terbuat disusunnya rapi lah ya. Terus itu sama kalungnya tuh yang dari huruf ke Arab itu jadi S dianya kan. Membranding nama tadi keren. Itu. Situ kayak ini keren kali pemikirannya sampai sini gitu. Situ bagus sih menurutku. Apalagi episode yang terakhir ini termasuk pecah lah, bagus lah. Epic lah. Aku di situ kaget lah. Apalagi kan kayak kostum barunya gitu, kostumnya pun bagus gitu kan. Bukan kayak kostum. Anda tuh harus sabar nonton series. Kenapa Anda terlalu cepat menilai? Ya, episode 6 ini bagus lah kalau episode 6. Masuk 10 Marvel Pak di akhir. Baru di screen endingnya ada Captain Marvel gitu kan, bertanya-tanya lagi. Pindah tuh. Kalau ditanya Captain Marvel, pindah. tapi di situ Captain Marvelnya ini kali, slim kali, sampai kali kayak kurus apa dia kan memang dia sering olahraga, ngikutin apanya kan, ngikutin Instagramnya memang dia olahraga segala macam. Soalnya kan Pak pas pindah tempat tuh, kalau pertama aku pikir gini, si Kamalanya ini masuk ke dalam Captain Marvel, tapi ku tengok kok dia nggak tahu ini kamarnya gitu loh. Enggak. Berarti kan pindah tempat Pak ya. Jadi tuh kalau teori yang udah cari-cari juga gitu kan, itu dia kan gelangnya tuh sebelah lagi nggak tahu di mana gitu kan. Dan sedangkan Captain Marvel ini kan lagi meneliti sama Bruce Banner sama Wong neliti gelangnya Shang-Chi. Bisa jadi gelang Shang-Chi itu gelang satunya lagi, cuman nggak tahu ya. Si gelang siapa nih? Si Kamala ya? Gelang Kamala sama Shang-Chi itu Ten Ring. Tapi kalau ada referensi lagi di komik, dia Captain Marvel yang laki-laki tapi ya, yang di komik kan laki-laki. Captain Marvel dia punya gelang satu sama dikasihnya satu lagi sama siapa gitu, nggak tahu kali lah gitu kan. Jadi mereka itu bisa connect gitu, jadi kayak mereka tuh bisa tukar tempat dengan gelang itu tadi gitu. Dan mungkin referensinya itu di situ dipakai di sini gitu. Jadi kayak siapa yang gunakan gelang satu lagi itu, entah mana tahu Captain Marvel lagi nyelidikin entah apa gitu kan, dan ketemu gelang itu, jadi kayak connect aja gitu mereka. Jadi mereka itu bisa pindah tempat ya. Dan memang pada saat dengan itu memang wow lah Pak ya. Iyalah, ibaratnya kan dari awal kan Miss Marvel di branding dia tuh fans berat Captain Marvel gitu kan. Jadi kalau Captain Marvel nggak dimunculkan tuh sayang kali rasanya gitu kan. Iyalah. Tapi nggak tahu kenapa harapan aku pada saat itu keluar tuh Inhuman. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kalau puas juga aku. Terakhir kan dibilang dia di tubuhnya itu gennya itu apa namanya mutasi. Iya. Berarti dia tuh mutan. Iya. Dan berarti MCU ini mau ngebangun mutan, berarti kan Kamala ini mutan pertama. Dan iya Pak, dan tahu yang epic yang berantem yang keluar itu, yang keluar dari sekolah. Kan itu soundtrack X-Men jadul. Iya. Yang pas pertama si Bruno bilangnya genmu ada yang bermutasi gitu kan. Itu kan soundtrack X-Men, udah jelas. Berarti apakah ini memang sengaja atau memang Kamala ini sebenarnya mutan gitu kan. Sebenarnya kan Kamala ini human bukan. Tapi dikonfirmasi sama siapa Pak? Aduh lupa aku. Dia itu first mutant ya. Dikonfirmasi ya. Ya nggak, kalau aku sih nggak masalah dia mutant atau human gitu kan, karena mutant sama human ini
sama-sama manusia super, cuman beda aja. Kalau Inhuman ini kan dia terpapar kabut apa itu kan, kabut apa lupa. Nah, sama kalau mutant kan dari lahir. Kalau Kamala ini kan ya memang dia dapat kekuatan dari lahir gitu kan. Karena kekuatannya memang dari naninya gitu. Jepang. Nani itu apa Pak? Astaga. Jadi apa ya dia bilangnya? Biasalah akhir penilaian series dari 1 sampai 10 dari semua episode. Penilaian dari udah dirangkum lah semua episode ya, dari semua episode Miss Marvel. Jadi sebelum merangkum episode itu kan ada 6. Jadi episode pertama itu bagus sekali malah, karena itu banyak CGI-nya juga, banyak coret-coretan yang gampang gitu. Udah kedua, 3 segala macam itu kayak kurang tuh CGI-nya. 3 pun kurang. 3. Oh, yang kedua masih ada ya kan. Yang episode 3 itu udah kayak kurang lah. Maksudnya efek-efek yang di episode 1 tuh udah nggak ada gitu kan. Kayak udah itu pure film aja gitu kan. Ya namanya series juga kan, budget kayak mana sekarang itu. Tapi pembangunan karakternya memang bagus sih menurut aku. Pembangunan karakter perkenalannya bagus lah, bagus. Kamala ini siapa, Nani ini siapa, kok bisa gini, Aisyah siapa gitu. Itu kan kayak betul dikenali gitu. Karena kan memang juga ini kan juga Mrs. Marvel ini kan baru gitu kan. Hero baru juga di kalangan komik. Kita juga tahunya juga di ini juga baru ini gitu kan, nggak tahu asal usul Miss Marvel yang mana. Aku pun tahunya Miss Marvel itu gamenya itu Pak, yang game ratingnya terus jelek. Avenger itu ya. Ratingnya jelek kali itu film. Kalau dibahas tuh habis itu ini kan bully. Tapi memang ya aku tahu karakter itu dari game. Iya, ya Mrs. Marvel ibaratnya tahu karakternya, cuman background story-nya itu kita nggak tahu gitu kan. Iya. Nah, masalah di filmnya ini tadi masalah episode 1, 2 gitu masih bagus apanya, visual efeknya. Ketiga sampai ke 5 itu bagus juga, cuman ya efeknya juga kurang gitu kan. Apalagi pas di episode 6 itu epic kali kan, efeknya ditampilkan lagi gitu. Jadi kalau menurutku nilainya secara keseluruhan ya, masalah juga karakter si Bruno pun juga terlalu sad deh. Iya, lucu juga dianya gitu kan. Bocah-bocah SMA gitu kan. Kawan-kawannya juga. Karakter sebagai merankan karakter yang masih anak-anak dapat semua orang Pak ya. Dapat keseluruhan. Bruno itu kayak apa ya, kayak seneng aja ngeliatnya gitu kan. Dia kan pinter gitu kan, bakal panjang tuh cerita Bruno lagi mungkin kan. Dia bakal ke Caltech lagi kan. Bruno karena dipanggil Kamran. Iya. Dia namanya Brian kan. Namanya Brian. Namanya Brian atau Bruno? Namanya dua gara-gara Kamran Brian manggilnya. Namanya Bruno. Aja dia Bruno apa Brian? Enggak tahu aku. Dia ada dua pokoknya aduh. Brian, jadi panggil si Kamran Brian, tapi sebenarnya namanya Bruno. Iya, tapi bapaknya Kamala manggil Bruno sih nggak aku. Iya Bruno kan, aku lupa juga. Begitu prinsip kekeluarganya mendapat ya kan. Iya, jadi kan Bruno ini kan dia mau diundang ke Caltech kan. Ke Caltech ini kan itu kan sekolahnya Bruce Banner, sekolahnya Red Richard. Mungkin di situ dia ya bagus kan. Karena kan kok di komik dia tuh dialihkan ke Wakanda gitu kan. Dia belajar di sana. Cuman di sini ke Caltech, wah itu lebih bagus deh kayaknya. Bakal di situ bukan entah bakal dia kenal sama Red Richard atau kayak mana. Jadi kalau misalnya Kamran itu bagus lah, sama kawan-kawannya juga bagus. Pengen ku sampaikan lah juga sama Bruno. Apa ilah pinter-pinter kalau kalah sama mama emosi. Aku Bruno, nakanya yang pas dia yang episode terakhir kan dia ada yang dia ditangkap, dia joget itu sini dia. Iya, sini dia kan bukan orang India, tapi dia joget. Itu aku nggak aja Pak. Ini bocah kayak gini. Topi itu Pak Topi, halal haram gitu kan. Dia ganteng ya kan, dia orang British kan, tapi itu ya random. Jadi tertolong sama karakter sidekicknya gitu. Dan kredit scene-nya pun pas Pak ya kan. Kredit scene-nya dapat. Captain Marvel dimunculkan di akhirnya. Itu sih bagus sih, karena memang yang ditunggu itu ya Captain Marvel gitu kan. Ya. Yang ditunggu Captain Marvel
Tapi pun kalau di seriesnya Pak udah ada Captain Marvel pun kayaknya nggak cocok aja Pak. Ya, karena kan ini menceritakan Miss Marvel dulu ya kan. Nah, ini memang origin story-nya gitu kan. Dan kalaupun ada Captain Marvel di film itu udah apa ya dibilang, kita udah kenal sama dia ya kan Pak. Kenal. Jadi kita tuh terbawa sama tujuannya si Kamala. Tujuan si Kamala itu pengen seperti Captain Marvel. Seperti Captain Marvel dan pengen jumpa Captain Marvel ya kan. Dan kalau dia udah jumpa di seriesnya tadi kayak yaudah apalagi tujuan dia gitu. Ada lagi. Jadi kayak di sini kan dia belum jumpa nih, tapi dia udah terkonek tuh sama Captain Marvel. Ya, dan itu jadi kan membuat kita penasaran mungkin kan. Ya bagus itulah tadi credit scene-nya tepat. Credit-nya tepat untuk memunculkan Captain Marvel yang kitanya pun sebagai penonton series Miss Marvel menunggu menunggu adegan itu walaupun cuma sedikit Pak ya. Ibaratnya berarti ini terkonek nih Miss Marvel dengan Captain Marvel gitu. Dan di akhirnya kan juga ada bacaan Mrs. Marvel akan kembali di The Marvels gitu kan. Penilaian Pak belum dinilai dari tadi kita. Jadi itu masalah tadi kayak ke per episode, per karakter tadi kayak ada si Bruno, ada si Brian sama. Itu tadi Pak maksudku dari film kita bandingkan sama film dengan series si Miss Marvel kan film si Thor. Itu dapat dia jokesnya jokes si Bruno atau Brian tadi kan. Iya, dan porsi jokesnya itu pas gitu. Dan yang ngejokes itu nggak semua gitu. Iya, masuk dia setiap lucunya itu masuk ya kan, dapat gitu ya. Kayak Brian ngejokes itu ya kayak bukan dia ngejokes tapi situasi yang ngejokes kayak yang halang-halang itu kan. Itu kan karena untuk menyembunyikan orang itu. Jokes yang dibuat bukan karakternya yang ngebuat jokes tapi keadaan yang buat jokes. Sedangkan si Thor tadi balik si Thor yang itu tadi entah kemana-mana dan suka-suka hati. Kayak ibarat mau dibuat komedi, paling dia tuh dewa gitu. Iya. Kalau komedi jangan pas lawan Gore lah. Iya, Gore tuh God Butcher. Iya. Penjagal judulnya. Kira bukan penjagal lewat kurban. Penjagal dewa gitu loh. Kita review. Masih nilai nih masalah keseluruhan lah Miss Marvel. Dan episode paling yang membuat epic tuh ya episode akhir lah gitu kan. Aku sih 9 lah. Sama lah Pak, 9 ya gitu. Kan 10 menyangkut Tuhan. Iya, karena kesempurnaan hanya milik Odin. Anjay. Karena Zeus tidak sempurna memakai balerina. Karena Zeus itu sangat hampa gitu. Gampang kali sih di MCU. Bagus cerita pembawaan agama Islamnya juga bagus. Karakter sebagai anak SMA-nya pun dapat. Ya, terus pun ceritanya pun ya enggak berat-berat kali. Jokesnya dapat gitu. Orang-orang yang serius bercanda itu dapat gitu. Penempatan scene epicnya pun dapat ya kan. Bruno tuh nggak pernah mau memang buka bercanda tapi kadang yang buat bercanda gitu. Iya. Tiba-tiba dapat mobil Cameron dianya tiba-tiba dia joget. Terus tiba-tiba dia ikut joget nikahan abangnya dia bisa joget ini kan. Dia pengen dia nggak ngerti ya, jadi udah terlalu keseringan berkawan sama orang-orang Pakistan. Iya, jadi kayak dan dia juga tahu bahasa-bahasa kayak Masya Allah, segala macam gitu kan. Adalah teman-teman untuk video selanjutnya untuk pembahasan film Marvel lainnya ditunggulah. Mungkin selanjutnya itu ada series apa lagi? She-Hulk. Loki pun kabar baru syuting. Loki season 2 juga mungkin itu lah nanti kita di series selanjutnya kita jumpa lagi, kita review lagi kita bacotin lagi Pak ya, kita bully sikit-sikit kalau memang busuk ya kita bilang busuk, kita bilang apa adanya ya. Kita itu fans Marvel tapi ya udah kalau memang busuk ya busuk. Iya, gitu kan. Enggak perlu, kita fans pun enggak perlu bela-bela, kita bukan fans bola Pak ya, harus bela-bela mati. Bela-bela. Ya kita juga penikmat film gitu, penikmat film. Dan nggak harus film Marvel itu bagus, yang penting ya udah gitu kan. Kita nikmati ceritanya itu continue. Udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.